urusan sama gua. Nggak usah nanya-nanya gua, nggak ada urusan sama gua. Katanya masih banyak gaji yang ditahan kontrak sampai Nggak ada. Gua nggak ada urusan sama dia. Terserah. ART dari Gua mantan nggak ART. ikut-ikutan. Please, kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani, oke? Taulani itu isinya orang-orang baik. Pengalaman apa? Kenalan mungkin. Pengalaman berharga. Kenalan. Gua mau baik sama ART. ART gua mah gua sayang-sayang semua. Imbas dari ramainya, kabar dugaan kekerasan yang menyeret Rian Wartia Trigina, arah perhatian publik justru melebar ke sosok yang sebenarnya tak ada kaitannya, yakni mantan suaminya, Andre Taulani. Nama Andre tiba-tiba ikut berseliweran di tengah panasnya isu hanya karena satu hal yang cukup sepele, tapi bikin salah kaprah, yaitu nama Taulani yang masih melekat. Di tengah riuhnya komentar warganet, Andre pun akhirnya buka suara. Bukan tanpa alasan, ia merasa perlu meluruskan keadaan agar tidak semakin bias. Pasalnya, meski sudah berpisah sejak 6 bulan lalu, nama belakangnya masih tercantum di akun media sosial sang mantan istri. Dari situlah, persepsi publik mulai bergeser dan menyeret-nyeret dirinya ke dalam cerita yang bukan bagiannya. Dengan nada santai tapi jelas, Andre menegaskan bahwa dirinya tidak punya hubungan apapun dengan kasus yang sedang ramai diperbincangkan itu. Menariknya, di balik klarifikasi tersebut, Andre juga seakan ingin mengingatkan publik soal prinsip yang ia pegang. Ia menuturkan bahwa selama ini selalu memperlakukan para asisten rumah tangganya dengan baik. Nggak ada urusan sama gua. Nggak usah nanya-nanya gua, nggak ada urusan sama gua. Katanya masih banyak gaji yang ditahan kontrak sampai Nggak ada. Gua nggak ada urusan sama dia. Dia pun terserah. ART dari Gua mantan nggak ART. ikut-ikutan. Please, kalau pemberitaan jangan bawa-bawa nama Taulani, oke? Taulani itu isinya orang-orang baik. Ardio Taulani anak gue, Arkenzi Taulani anak gue, Arlova Taulani, Andre Taulani, Taulani TV. Ya, jadi kalau pemberitaan jangan bawa nama Taulani. Ya, Taulani itu predikat untuk orang-orang baik. Tapi Pak Haji pernah punya pengalaman sama ART mantan? Pengalaman apa? Kenalan mungkin. Pengalaman berharga. Kenalan. Gua mau baik sama ART. ART gua mah gua sayang-sayang semua. Tapi nggak pernah gaji ditahan ya Pak Haji? Ya Pak Haji. Nggak ada, hak sampai orang KTP. pun tahan-tahan, nggak boleh. Pak Haji. Iya, udah tabayun. Tanggapan sedikit Pak Haji. Tabayun. Apa namanya, saling muhasabah diri. Ya, saling memaafkan, tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari. Gitu aja, damai-damai aja hidup, gak usah banyak-banyak drama. Capek. Nyaris 1 minggu sejak kasus ini jadi sorotan dan terus bergulir liar di publik, akhirnya roda penanganan mulai bergerak. Penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan pun turun tangan dengan memanggil sosok pelapor, Hera, untuk dimintai keterangan secara langsung. Di momen inilah, cerita yang sebelumnya hanya jadi bahan perbincangan, perlahan berubah jadi rangkaian fakta yang mulai disusun. Hera datang bukan sekadar memenuhi panggilan, tapi juga membawa keberanian untuk kembali mengingat apa yang pernah ia alami. Di hadapan penyidik, Herawati mengurai kisah yang tak mudah untuk diceritakan ulang. Detail demi detail ia sampaikan, seolah membuka kembali luka lama yang belum benar-benar sembuh. Lancar sih di itu. Saya memberikan keterangan lah. Iya, Apa memberikan yang keterangan. ditanya tentang kejadian tersebut tanggal 28 ya. Iya, tanggal 28 jam 3. Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus Ibu Erin ke atas. Dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio nggak ditutup. Disitulah dia marah. Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya. Kenapa ini hordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu, maaf Bu, nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang. Sapu lidi itu diambil sama dia, dipukullah kepala saya pakai gagangnya. Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya. Kamu ini kerja salah-salahan, kamu ini tolol, kamu ini bego, katanya dia gitu. Kamu nggak bisa kerja ya, kata dia. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu. Jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan.
Terus kata Bu Erin, bilang gini, ya kamu soalnya kerjanya tolol. Terus diambil lagi tuh sapunya, sabetin itu dipukul lagi, kepala belakang. Masih berbekas. Udah, sudah ada. Tapi visumnya kan nggak bisa dipegang sama kami. Enggak, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik. Kami juga Iya. tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan. Nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lah kaitan dengan itu. Pertama kali biasanya sih cuma maki-maki doang, kayak perkataan kasar gitu tiap hari. Kalau kekerasan cuma saya, Hanya di kepala aja Mbak, ada yang lain. ada yang ditendang. Ditendang. Ditendang mungkin bagaimana lagi ya Pak? Saya jongkok di depan dia, terus ditendang kepala saya. Itu kejadian pas apa? Ya hari itu, malamnya dia. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi, katanya kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Ya, tahu nggak ini tuh rumah mewah bukan kayak rumah kamu gembel katanya gitu. Di ruang pemeriksaan, Hera tak hanya menceritakan soal dugaan kekerasan yang ia alami, ia juga mengungkap sisi lain yang tak kalah menyakitkan, di mana haknya sebagai pekerja yang diduga belum dipenuhi. Ia menyebut, upah selama 22 hari belum juga ia terima. Bahkan, barang-barang pribadinya seperti telepon genggam hingga KTP pun dikatakan masih berada di rumah mantan majikannya. Situasi ini membuat perjuangan Hera terasa makin berat. Bukan cuma soal mencari keadilan, tapi juga soal mendapatkan kembali apa yang memang menjadi miliknya. Di sisi lain, kondisi fisiknya pun belum sepenuhnya pulih. Ia masih merasakan pusing berkepanjangan dan nyeri di bagian kepala yang diduga menjadi dampak dari kejadian yang ia alami. 1 bulan juga belum, kan saya masuk tanggal 30. 1 bulan kurang 2 hari lah. Iya, 30 Maret. Belum, 3 juta per bulan. 3 juta pekerjaannya seperti apa? Cuci, gosok, bersihin kamar, lantai atas. Semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Tapi Hera ini mulai bekerja dari bulan berapa? Baru banget. 1 bulan. Belum ada sebulan. Baru belum nyampe 1 bulan. Belum Dan nyampe. gajinya juga katanya ditahan itu Belum benar. ada gajian. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Nah, jadi ya kita lihat aja. Tapi benar prosesnya. sih. Tidak ada, tidak Bukan, ada. itu bukan Dia kompensasi. membayar ke saya administrasi. Makanya Betul. saya datang malam itu dengan baik-baik. Kita selesaikan secara administrasi dan kembalikan gaji dan yang ditahan keserahkan ke pekerjaannya biar saya bawa pulang. Namun dia tidak etikat baik. Sampai hari ini pun saya tidak ada laporan ke polisi dan dia melaporkan saya gitu. Dengan begini dia mencemarkan nama baik usaha saya dong. Sedangkan katanya usaha yayasan saya bermasalah. Bermasalah di mana? Sedangkan saya sudah datang baik-baik ke sana. Malam-malam pun saya datang gitu. Sesuai prosedur yang dia suruh gitu. Jadi kalau dikatakan di sana belum 1 bulan, masa mau saya tinggalkan dia di sana sedangkan dia sudah mendapatkan kekerasan. Ya, betul. Kalau terjadi apa-apa saya dong yang salah kan? Gitu. Memang kewajiban. Memang terus apa dong tanggung jawab saya Betul. sebagai penyalur kalau saya tidak membawa dia pulang? Iya, soalnya saya keadaannya kan kepala saya sakit, pusing, terus habis dicakar kan perih gitu, butuh istirahat. Lah. Tapi Ketakutan juga, saya masih trauma. Pusing, kepalanya pusing, terus kayak perih di sini kan. Kan luka itu cakaran. HP, baju saya masih di sana. Sama KTP, ya. gaji pun belum dikasih. Gajinya itu belum dikasih. HP masih di sana Mbak? Masih di sana. Kisah yang diungkap Hera soal dugaan kekerasan itu rupanya mendapat penguatan dari pihak penyalur yang dulu memberangkatkannya bekerja. Dari sisi mereka, cerita yang disampaikan Hera bukan sekadar pengakuan sepihak, tetapi ada benang merah yang dianggap selaras dengan apa yang mereka ketahui. Tak berhenti di situ, pihak yayasan bahkan sempat turun langsung ke lokasi. Dengan niat menjemput dan membawa Hera keluar dari situasi yang dinilai sudah tidak kondusif, mereka datang berharap semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi kenyataan di lapangan justru berkata lain. Upaya tersebut tidak berjalan mulus. Bukannya bisa langsung membawa Hera, pihak yayasan justru disebut mengalami penolakan, bahkan hingga berujung pengusiran. Tidak apa-apa, saya hanya waktu itu saya datang malam-malam kan, sesuai laporan pekerja saya. Sesuai laporan pekerja saya datang malam itu dan dengan niat baik-baik, etikat baik-baik juga saya datang. Saya sebelum ke situ pun saya nggak membawa polisi dan yang menyuruh melapor ke polsek juga yang Ibu Erinnya gitu. Karena saya datang ke sana dengan baik-baik, saya ingin menjemput pekerja saya. Lalu dia menyuruh saya untuk diusir.
dan saya harus laporan ke Kapolsek. Setelah saya laporan ke Polsek, saya bawa juga ke polisi ke sana, tetap saja diusir gitu. Jadi dari malam itu di depan polisi juga dia di sana itu teriak-teriak minta tolong bahwa dia dicekik, dicakar gitu. Pada Jadi malam kan itu? kita nggak mungkin dong ninggalin dia di situ kan. Terpaksa saya bawa pulang gitu. Jadi ya Ibu Erin membantah itu dengan klarifikasi dia sendiri. Dan saya juga ada di saat di tempat itu ya saya dengar sendiri beserta dengan Bapak polisi juga dan satpamnya juga. Nggak ada aman. Aman tadi sudah sudah ngobrol di rumah. Tadi ada pihak dari Polres Jakarta, Polsek Pesanggerahan juga tadi Pak RW juga mengecek kebenarannya dan itu aman. Mbak, mungkin Kalian membantah kan ya, Mbak? semua, kalian kan semua tadi di rumah kan Saya enggak. bisa dilihat buktinya tidak ada yang aneh-aneh. Oh, dia itu Pokoknya adalah- saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Di tengah suasana yang masih tegang dan proses hukum yang terus berjalan, sebenarnya ada satu celah yang masih terbuka, yaitu jalan damai. Sebuah opsi yang bisa saja dipilih jika dari pihak Erin menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan semuanya tanpa harus berlarut-larut. Karena pada akhirnya, yang jadi sorotan bukan hanya konflik yang terjadi, tapi juga bagaimana tanggung jawab itu diselesaikan. Apakah hak-hak Hera bisa dipenuhi? Dan apakah persoalan ini bisa ditutup dengan kesepakatan yang lebih manusiawi? Sekarang, arah cerita seolah berada di satu titik penentu. Keputusan ada di tangan Erin. Mau melangkah ke arah damai dan meredakan situasi? Atau justru membiarkan semuanya terus bergulir, mengikuti proses hukum yang ada hingga ke persidangan? Bahwa saat ini penanganan perkara tahapannya adalah tahapan penyelidikan. Kenapa? Agenda selanjutnya penyidik akan mengundang lagi saksi terkait perkara yang dilakukan tadi. Pasalnya kalau ancaman hukuman penganiayaan 2 tahun penjara. Ya gini, ya wajar lah ya kan. Artinya kan kemudian laporan ini tentu tidak akan diterima kalau tidak ada visum, kan seperti itu. Hanya dapat diterima laporan kaitan dengan penganiayaan apabila telah ada visumnya, kan begitu kan. Terlapor boleh punya hak untuk kemudian membantah. Ya nanti itulah penyidik kemudian membuktikannya kan, membuktikan laporan kami tersebut terpenuhi unsurnya atau tidak, kan seperti itu gitu loh. Ya silakan saja. Ya ada di situ, ada CCTV-nya. Saksinya Kapten Berera ada lagi mungkin atau gimana? Dari teman yang ngelihat secara langsung gitu kejadiannya. Nggak ada. Cuma saya sama dia yang waktu dipukul. Prinsipnya kalian juga kan suka damai kan? Gitu loh, prinsipnya kita harus menyukai perdamaian. Kalau kemudian itu ditawarkan, ya seperti apa? Bagaimana kita menyepakatinya, kan seperti itu kan? Tidak menutup. Iyalah, ya nggak udahlah, ya kan penting dia mengakui bahwa dia telah salah, telah khilaf. Kemudian ya supaya tidak melakukannya kembali, selesai. Kan begitu kan? Ya saya juga belum tahu seperti apa tindak lanjutnya, prosesnya juga sampai mana saya belum tahu. Ya mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.